Priantinus. Selamat sore Mas Ajit. Apa kabar nih sore ini? Kabar baik. Ya, kelihatannya Sehat-sehat. efek pandemi ini mengasingkan diri di kebun ini ya. Ya kelihatannya begitu, sudah hampir 3 bulan. Ya, Apa yang dikerjain nih di kebun selama 3 bulan? ya yang jelas di sini saya bertapa. Itu lihat dah, burung-burung tuh lihat dah. Waduh, asiknya burung-burung besar. Nah ini yang pasti selama di kebun masa pandemi ini semua itu kan biasa ada hikmahnya gitu kan. Ya. Hikmahnya apa bagi saya? Sebelum pandemi ini memang kan sibuk sekali. Ya kegiatan aktivitas pekerjaan, aktivitas organisasi dan banyak hal. Ya setelah sudah masa pandemi ini saya kelihatannya lebih fokus di kebun, jadi kebun tertata, kemudian bisa menyelesaikan bangunan pondok yang di sana itu, ya pondok kecil, kalau kemudian bikin kolam buat di sana, kemudian tanam singkong, sebelah sana tanam singkong. Nah ini sementara sudah mau bangun tahap berikut lagi, mau bangun namanya balai ya, betang. Kalau itu ada betang, balai, tempat pertemuan. Lalu juga ada lagi nanti akan semacam kotet begitu, ya. Baru nanam pohon buah-buahan. Ya, persiapan apa namanya? Ya karena kan Balikpapan ini kan pintu gerbang utama, ya kota penyangga utama untuk ibu kota negara nanti, ya kan? Jadi kita harus persiapkan. Selain itu saya ingin menikmati alam karena memang ketika kita udah menyatu dengan alam ini ternyata banyak inspirasi baru. Jadi fresh kita, gitu Mas. Tepatnya nih lokasinya di mana Pak Abri ini? Nah kalau bicara lokasi ini persis masuknya di kilometer 23. Itu namanya agrowisata. Jadi masuk dari pintu masuk agrowisata ya. Masuk agrowisata. Jadi saya sudah cek berapa kali. Kilometer 23 jadi dari, ya. 23. Masuk ke dalam, lewat menyeberang jalan tol, ada jembatan terus. Jadi kalau sampai di tempat saya ini persisnya 7 km. Saya sudah bolak-balik sudah lihat di ini apa? Udah ini di apa? Mobil ya. Lihat berapa kilometer gitu. 7 kilo lah kurang lebih. Kawasan ini ada histori dengan apa namanya sebuah organisasi yang namanya Dayak Foundation. Bisa dijelaskan histori dari Dayak Foundation? Memang sekitar 91 92 waktu itu masih Pak Jurnalis Ngayoh, Bapak sekarang Pak Dr. Jurnalis Ngayoh, ya mantan pertama waktu itu masih pembantu gubernur, masih pembantu gubernur dan sudah pernah menjadi wakil gubernur dan kemudian pernah menjadi gubernur, pelaksana tugas gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Nah beliau itu pada saat itu apa namanya mengalokasikan lokasi ini bagi seluruh warga Dayak yang ada di Kota Balikpapan khususnya. Tapi warga Dayak yang berasal dari Kalimantan Timur, Tengah, Selatan. Kalau sekarang ada Utara ya. Jadi itu semua Kalimantan Barat juga. Itu ada peta memang khusus. Tapi memang itu berproses karena memang tahun 96 ditetapkan sebagai hutan lindung. Sehingga dan waktu itu kami sedikit agak ya mundur lah, ini kan. Tapi kemudian setelah itu tahun 2000-an kita ini lagi, karena kondisi kan ternyata di sini juga nggak ada apa-apanya gitu. Ya, gimana kita kembali, kemudian kita menanam karet, kembali menguasai lahan ini, kemudian membersihkan dan kemudian menanam karet. Dan kami bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah waktu itu pemerintah Kota Balikpapan bersama dengan DPRD juga membantu kita. Itu periode siapa Pak ya ketika itu wali kota? 90. Periodenya Pak Imdat kalau nggak salah. Gitu ya. Masih Pak Imdat ya, masih Pak Imdat.
Pak Imdad dengan Pak Rizal waktu itu masalah, seingat saya. Nah itu mas apa namanya ada jalan, bikin jalan ya, bukan jalan, membuka jalan. Jalan memang sudah ada jalan kita, tapi artinya diperbesar jalan itu. Nah, setelah itu 2 tahun berikutnya saya agak lupa, itu ada bantuan juga dari pemerintah provinsi untuk pengerasan jalan. Ya kan? Jadi ini sudah menghasilkan, dan kita bersyukur luar biasa. Artinya karetnya sudah karet produktif ya? Produktif sudah, ya? sudah produktif. Sudah kurang lebih mungkin ada 5 tahunan ini sudah produktif. Ya, total luasan berapa luas Pak? Kalau saya punya ini yang secara apa yang terkait dengan sebenarnya 22 hektar aja kita. Dayak Foundation itu. Iya, Dayak Foundation itu setiap warga itu hanya 22 hektar. Oh, dapat 2 hektar. Nah, cuman memang ada yang akhirnya bisa punya lebih itu karena ada banyak warga-warga kita kan yang pindah ke luar daerah, yang pindah ini akhirnya mereka ya jual ke kita juga gitu loh. Sehingga ada yang mungkin kita punya lebih dari itu. Seperti saya kan ada di belakang yang kemudian dia ini ya nggak jual ke orang lain, akhirnya ke saya juga gitu. Jadi itu kondisinya nih. Artinya luar biasa jasa Pak Yurnalis Ngayoh sebagai mantan wakil gubernur Kaltim yang merupakan putra asli daerah Kaltim itu, kontribusi terhadap ya masyarakat adat Dayak besar sekali Pak ya. Kami itu sampai hari ini betul-betul ya kalau mengucapkan dengan bahasa itu mungkin nggak cukup ya buat Pak Ngayoh itu. Pak Ngayoh itu adalah figur tokoh Dayak yang cukup responsif dengan segala hal. Kemudian beliau juga orang yang sangat, ya saya bilang seorang tokoh yang sangat santun, lembut dengan ini ya berbicara itu, dan jasa beliau itu sampai kami bisa punya ini itu ya semua karena beliau, karena Pak Ngayoh. Karena itu sampai hari ini pun kita masih juga komunikasi juga terus dengan beliau walaupun sudah agak sakit-sakitan ini kan. Rencana Pak Briantinus terkait pengembangan di sini? Ya, jadi kalau Mas Ajit bisa lihat ini, artinya saya berpikir kalau hanya kebun karet, ya kan? Kalau hanya kebun karet kan itu berarti kan ada aspek bisnisnya saja. Bisnis dalam arti hanya menyadap karet lalu kemudian jual. Nah, saya ingin ini bukan hanya bermanfaat untuk diri saya gitu kan. Nah, saya ingin daerah ini, wilayah ini ya bermanfaat bukan hanya untuk saya pribadi, keluarga, tetapi yang pertama juga bermanfaat khususnya karena di sini tinggal semua warga Dayak, bermanfaat bagi warga Dayak, masyarakat Dayak. Kemudian yang berikut bermanfaat juga buat pemerintah. Nah, makanya saya berpikir ke depan bermanfaat juga bagi Balikpapan. Saya ingin mengembangkan di sini nanti agrobisnis. Pariwisata ya. Ya, jadi saya akan masuk ke sektor pariwisata karena saya 2019 bulan Februari itu juga membangun objek wisata alam yang ada di Kalimantan Tengah, yang ada di Desa Sanggu, kampung halaman saya, Kabupaten Barito Selatan. Itu dari bulan 2 kita udah ini, dan bulan 6 kita buka, luar biasa, ya, ribuan pengunjung. Jadi itu memang alam yang sudah. Jadi saya selalu kalau melihat, makanya saya kalau melukis itu selalu lukisan saya itu pasti ada pohon. Nah, karena bagi saya filosofinya gini, ketika masih ada pohon berarti masih ada kehidupan, gitu loh. Nah, makanya saya selalu saya senang dengan pohon, dengan alam. Karena saya kalau di sini atau di Sanggu sana, karena saya bangun itu juga di alam yang masih asri, yang terbuka. Jadi kalau bangun pagi itu di sini saya selalu dengar suara burung luar biasa, bermacam-macam burung. Karena di samping pondok saya ini ada pohon beringin. Nah, sudah berbuah, dan ada juga beberapa pohon yang memang buahnya makanan burung. Jadi tiap pagi begitu bangun pagi kita sudah mendengar kicauan burung yang luar biasa. Kalau di Betang dan Sarunai di Kalimantan Tengah, di kampung saya, bukan cuma burung bunyi tapi ada uwa-uwa pagi. Kalau di sini saya nggak bisa dengar lagi uwa-uwa gitu. Baik, terima kasih Pak Briantinus atas Terima kasih, diskusi sore kita dalam suasana yang beda.
ya di tengah kebun yang nanti kita akan melihat ada sesuatu yang different, yang berbeda. Di kebun Pak Abri ini berubah menjadi kawasan agrowisata yang bisa dinikmatin oleh masyarakat Balikpapan, juga masyarakat luar daerah Balikpapan. Terima kasih Pak Terima kasih Abri. Mas Ajit untuk kunjungannya. Selamat sore. Selamat sore.